putih, rambutnya panjang. Nah, dia bilang gini, "Ih, itu apaan di samping?" Sama dia itu ditantang sesajennya. Nih Fit, gue pengen buktiin ya, orang zaman sekarang tuh nggak harus percaya sama kayak gini-gini. Itu kendi, itu kan ada air ya? Ada air. Diminum sama dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Dunia penuh dengan misteri. Hal gaib selalu ada di kegelapan malam. Kita bertemu lagi di Tujuh Rupa Channel. Sobat Tujuh Rupa, kali ini Tujuh Rupa Channel tetap bersama pentolan kita, yaitu Mas Heru Survival, akan menghadirkan kisah-kisah cerita pendakian yang akan diceritakan dan dibawakan oleh talent dan bintang tamu kita. Tapi siapakah bintang tamu kita? Surprise, nanti akan dipandu oleh Mas Heru Survival. Oke, Sobat Tujuh Rupa Channel, jumpa kembali dengan gue Heru Survival. Nah, kali ini gue akan mendampingi narasumber gue, seorang pendaki cantik dan tangguh. Dan dia juga sering, banyak lah, mungkin kalian banyak tahu di beberapa YouTube channel. Mari kita sapa teman gue yang satu ini. Apa kabar, Pit? Baik Bang Heru. Nah, ini salam anak gunung ini. Sesama anak gunung kan kita kan? Iya. Gimana keseharian lo apa aja sekarang? Sekarang sih sibuk kerja aja sih. Paling kadang-kadang nulis juga, nulis artikel sama ya naik gunung itu pastinya. Udah jadwal pasti itu kalau naik gunung kalau udah jadi masuk hari libur gitu. Dengar-dengar lo punya YouTube channel juga? Punya, tapi masih baru Bang. Namanya apa namanya? Ipit Handayani. Ipit Handayani. Iya. Oke, pemirsa TRC nanti gue taruh deskripsinya di bawah ini. Terus apa selama kesibukan lo itu masih sering naik gunung atau gimana? Sering Bang. Jadi kadang sebulan tuh bisa ambil naik gunung 2 kali paling gitu sih. Diizinin sama bos lo, diizinin? Ya bilang aja sakit gitu. Oh gitu. Kalau nggak izin, kalau misalkan nggak diizinin naik gunung, Bu saya nggak masuk, sakit pada naik gunung. Oh, tapi bisanya weekend, cuma Sabtu Minggu. Soalnya gue weekendnya itu cuma Minggu doang Bang. Sedangkan naik gunung kan harus dari hari Sabtu kan. Iya, jadi ya mau nggak mau ya izin kayak gitu. Kalau nggak ambil cuti. Oh iya, ini gue tertarik dengan cerita lo di suatu gunung di Jawa Tengah. Ya, pokoknya gunung itu pemandangannya bagus. Nah, kali ini di malam spesial ini lo datang, soalnya kebanyakan kan pendaki gunung kan yang ada di narsum TRC kan banyak kan cowok. Nah, Oh, sekarang cewek, iya. Spesial Nah, ya. gunung apa waktu itu Merbabu ya? Iya, Merbabu. Boleh tahu nggak tuh kisi-kisinya seperti apa tuh? Oh, jadi itu kejadiannya tahun 2021. Gue mendaki berdua sama temen gue cewek. Nah, dia ini sembrono. Ada makan sesajen yang ada di Gunung Merbabu. Jadilah kita masuk ke dunia gaib. Gara-gara tingkahnya itu. Baiklah Sobat Tujuh Rupa Channel, demikian tadi cerita singkat dari Kak Ipit tentang pendakian di Gunung Merbabu tahun 2021. Selanjutnya, Cing Ciripit Gula Jawa Sekeras Batu. Gadis cantik namanya Kak Ipit akan membawakan cerita Gunung Merbabu tahun 2021. Let's go. Tapi ingat, tonton terus video ini hingga akhir. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.
Oke Bang Heru, makasih sebelumnya udah undang gue ke sini ya. Sama-sama. Jadi di sini gue mau ceritain pendakian gue di tahun 2021 waktu itu di Gunung Merbabu. Jadi waktu itu tuh gue mendaki berdua doang Bang, sama temen gue cewek, namanya Rati. Jadi waktu itu gue mendaki sama dia tuh di hari biasa, bukan di hari libur. Gak tahu kenapa nih, awal kan gue gak tahu nih, kenapa dia tiba-tiba ngajakin naik gunung gitu. Naik gunung itu dadakan Bang. Berarti pas ini COVID dong? Iya. Nah, itu gimana? Sorry, apa persyaratannya apa? Ribet atau gimana waktu itu? Enggak sih, enggak diribetin. Oh, nggak diribetin? Masih bisa naik. Oh, ya lanjut. Nah, gue kan kerja kan, libur minggu doang. Dia nelfon, Fit, temenin gue yuk naik gunung minggu depan, hari Selasa sama Rabu. Lah, gue kaget kan, ya nggak bisa lah, gue kan kerja gitu. Kok tumben-tumbenan ngajakinnya dadakan? Ya kan lu tahu sendiri, gue suka naik gunung. Ratih bilang gitu kan. Dan emang Ratih ini kan teman kerja gue di PT yang sebelumnya. Gue udah kenal dia, sebelum gue suka naik gunung, dia udah duluan suka naik gunung Bang. Oh, duluan dia ya? Dia udah lebih senior lah istilahnya. Anaknya itu tomboy, agak selebor, kalau ngomong emang agak nyablak, tapi sebenarnya baik gitu. Nah, itu tuh pas ke Merbabu, itu gue kali pertama naik sama dia. Dan gue pun maksudnya belum tahu nih kalau naik gunung sama dia karakter aslinya kayak gimana. Nah, itu tuh kebongkar pas gue naik ke Merbabu sama dia. Nah, karena gue pun waktu itu belum pernah ke Merbabu, dan juga karena dibujuk-bujuk sama dia, udahlah nggak apa-apa, santai aja sama gue kan udah sering gitu. Lagian Merbabu tuh jalurnya aman, lo nggak usah takut gimana-gimana, intinya temenin gue lagi BM banget pengen ke Merbabu gitu. Ya udahlah, karena dibujuk-bujuk, akhirnya gue mau. Gue izin sama Bu Bos mau ada acara, izin 2 hari. Oh yaudah nggak apa-apa, di ACC kan. Nah, jadi persiapan itu anggaplah cuma seminggu olahraga buat naik ke Merbabu itu kan, karena hitungannya masih dadakan. Nah, udahlah, jadi Selasa malam kita berangkat dari Bekasi. Nah, nyampe di base camp Merbabu Via Selo kan waktu itu ya. Via Selo itu pagi, karena kan di jalan sempat ada macet juga tuh, mungkin karena hari biasa kali. Naik apaan waktu itu? Bis atau kereta? Naik bis. Nah, nyampe tuh jam 7 pagi, nyampe base camp Selo itu. Nah, istirahat sebentar di base camp, biasalah mandi, beberes gitu kan. Nah, abis itu kayak biasa kita sarapan dulu di situ. Kondisinya sih waktu itu belum rame banget sama pendaki ya, karena kan COVID juga, maksudnya masih zaman COVID kan. Iya. Udah gitu kita mendaki di hari biasa. Jadi bisa dibilang sepi kan. Ya udahlah, mesen makan di base camp. Abis itu direncanakan mau naik itu jam 9 tuh mulai ya. 9 pagi? Cuman karena Ratih ini bilang, capek nih di bus perjalanannya lama gitu kan ya. Naiknya jam 10 aja gitu. Ya udahlah, habis sarapan itu leha-leha bentaran aja di base camp gitu kan. Sambil ngecas-ngecas handphone buat jaga-jaga di atas. Nah, pas udah mau nanjak tuh, pas jam 10, dia minum susu kan. Maksudnya gini, setahu gue kalau misalkan mau mendaki, itu kalau bisa pagi-pagi nggak usah minum susu. Nanti takutnya enak gitu kan. Gue tanya, lu kenapa minum susu gitu ya? Nggak apa-apa, gue udah lama nggak nyusu nih, kata dia gitu kan. Bukannya nanti enak ya bakal di atas. Kan udah makan nasi, dia bilang gitu kan. Ya udahlah, nggak apa-apa. Sampai akhirnya yang gue takutin itu terjadi kan. Yang kenapa dia harus minum susu? Nanti ribet nih di jalur. Bener aja kan, nanti dia tuh di jalur ada muntah gara-gara habis minum susu itu. Nah, ya udah, karena waktu itu nggak banyak barengan juga, kita tetap berdua. Kita nggak ada niat gabung sama pendaki lain karena Ratih sekekeh itu, udahlah kita berdua aja gitu, nggak usah segala gabung-gabung gitu. Karena ternyata ada maksud tertentu dari dia kenapa dia tuh pengen berdua doang sama gue Bang. Tapi mungkin nanti gue jelasin di akhir ya. Karena dia pun pas di telepon ngajak itu atau nggak pas di base camp itu nggak kasih tahu alasannya. Udahlah, kita naik kayak biasa, habis daftar, jam 10 mulai trekking, dari pintu rimba ke pos 1 lah hitungannya. Nah, selama perjalanan ke pos 1 itu kan anggaplah sejam lebih lah bisa ya kan. Nah, itu tuh awalnya kan Ratih ini kan orangnya energik kan, energik, yang tadi kayak gue bilang, terus nggak lama, cuman baru jalan 40 menit aja, dia udah lemes tuh. Kata gue, kenapa lu tumben lemes? Nggak tahu nih, pada gue udah olahraga kan gini gitu ya.
dia katanya ngerasa kaki dia berat sebelah kan gitu. Karena gue pikir lu jarang olahraga kali, nggak tahu kayak ada yang ngeglendot apa gitu dia bilangnya ya. Nah di situ baru jalan 40 menit itu dia minta istirahat di jalur sebelum nyampe ke pos 1 ya. Nah itu tuh seinget gue di HM20 apa HM berapa gitu ya patokannya. Nah dia minta istirahat di situ. Atau dia bilang enek kan, gak kuat, muntah tuh dia di situ kan. Ya kan sempet, wah kan gue udah bilang lu jangan minum susu jadi muntah kan. Nah pas habis muntah itu jadi kondisi mendaki sama dia itu jadi lambat. Karena dia sakit lah jatuhnya kan ya. Nah udah tuh dia muntah tiba-tiba kayak, aduh gue ngerasa gak enak nih perut gue gitu kan ya. Istirahat tuh bentaran di pos 1 itu. Itu ada beberapa pendaki lewat nanyain, kenapa mbak ini temennya habis muntah, kalau nggak kuat nggak usah dilanjut soalnya pos 1 masih lama gitu kan. Tapi Ratih kan orangnya gitu kan, dia langsung gini, apa lu ngatain gue nggak kuat, nggak tahu aja gue senior, kata Ratih gitu. Ya udahlah gue mah diem aja kan. Terus yang pendaki itu ya mbak cuman ngebilangin gitu, dia emang anaknya agak kayak gitu. Nah yaudah mereka lewat istirahat di situ lumayan lama 30 menit. Yang pas si Ratih habis muntah itu kan nggak kuat kata dia gitu ya. Terus dia ada ngomong gini, Fit gue pengen tahu deh, kan lu kan sering ngalamin hal-hal mistis ya katanya di gunung gitu. Gue pengen tahu kalau misalkan gue mendaki sama lo bakal ketemu hal-hal mistis nggak ya? Soalnya jujur aja gue skeptis orangnya. Dia bilang ngomong gitu ya? Terus gue giniin, lu jangan mancing-mancing, justru gue nggak mau ada hal-hal kayak gitu. Meskipun gue udah ngalamin, tetap aja kan kalau misalkan kita lagi di gunung ya takut lah gitu kan. Nah jadi gue nekenin lagi ke Ratih, tolong jangan bahas hal-hal mistis di gunung kayak gitu. Terus dia kayak nantangin gitu loh, gak apa-apa sih kalau ketemu juga gue mah santai, pegangan gue kuat, dia bilang gitu. Oh gitu, pegangan gue kuat? Iya, dia bilang akunya skeptis tapi jadi kayak pengen membuktikan loh hal itu ada atau enggak. Dia sih bilangnya bercanda tapi justru itu malah jadi kejadian di kita kan. Nah, di awal-awal situ sih belum ada hal aneh-aneh tuh yang pasti pos 1. Nah, nungguin dia istirahat, ya udahlah habis itu ayo lanjut jalan lagi gitu kan. Cuman yang tadi gue bilang, karena semenjak habis muntah itu dia jadi mendakinya lama, gue harus nyamain ritmenya dia kan. Nah, beberapa meter pas mau nyampe pos 1 itu, dia bilang katanya ada, itu siang-siang, sekitar jam 1 mah ada. Cuman emang cuacanya itu mendung gitu, kayak mau hujan dan lagi jalur sepi kan. Menuju pos 2 ya? Pos 1 menuju pos 2? Ini mau ke pos 1 dulu. Jadi lama nih gara-gara dia habis muntah itu. Dia bilang, katanya kan di sebelah kanan itu kan hutan-hutan gitu kan jalurnya. Dia lihat samar-samar, katanya ada penampakan tinggi, ya 2 meteran dia bilang, putih, rambutnya panjang. Nah, dia bilang gini, itu apaan di samping? Apaan? Itu di samping pohon, dia bilang gitu kan. Nah pas gua ngelihat ke arah yang dia tunjuk, wah gua nggak ngeliat apa-apa nih gitu kan. Emang biasanya ngeliat tapi yang dia kasih tahu ini gua nggak lihat. Makanya gua mikirnya, wah ini anak halu atau gimana nih gitu ya. Itu gua perhatiin tangan dia gemeteran pas nunjuk kayak gitu. Itu nggak lama pas habis dia bilang katanya dia tuh skeptis sama hal-hal kayak gitu kan. Nah pas gua lihat nggak ada, gua giniin, udah lu banyak baca doa aja dalam hati, soalnya gue nggak lihat ada apa-apa. Nah dari situ mungkin dia so berani dulu, dia cuma bilang, oh ya udah deh, dia sambil duduk, ayo Fit lanjut gitu kan. Nah lanjut itu dia cuma lihat sekali tuh. Pas lanjut akhirnya nyampe lah di pos 1. Nah pas di pos 1 ini istirahat lagi kan. Nah di situ kan dia bilang capek kan, gue sambil main HP aja tuh sambil nungguin dia istirahat. Dia terlentang kan kayak gini. Terus gak lama gue kan ngeluarin cemilan ya, makan pisang gitu kan ya. Nah terus tuh dari atas gitu ya, gedebuk gitu kan, nimpa mukanya Ratih. Kan kirain apa ya, tapi dia ketiban monyet. Soalnya kan di Merbabu itu banyak monyet ya. Jadi ternyata pisang yang gue ini tuh mancing kan pas lagi makan kan emang sih di atas kayak ada kresek-kresek, dia kan terlentang kayak gini, aduh capek gitu, kirain apa, kena mukanya dia kan. Di situ dia nangis, maksudnya seumur-umur kenal sama Ratih gitu yang kelihatan tomboy kayak gagah gitu, nangis dia pas ketiban kayak gitu kan. Terus dia kayak ngerasa
lah kenapa jadi sial amat ya gue, kata dia gitu kan. Terus ya udahlah, gue juga kan ketawa di situ, tapi kasihan juga mukanya agak merah. Jadi udah gue usap, terus kata dia udah nggak apa-apa, ini mah biasa, nggak sakit banget, kata dia gitu kan, masih denial lah gitu kan. Nah udahlah, istirahatnya kita habisin cuman buat ngemil sama tadi dia yang ketiban itu, tuh monyet ketiban tapi nggak ngambil pisang, langsung lari lagi ke jalur sebelah kan. Nah tapi nggak lama abis dari itu, nah kita kan mau lanjut ke pos 2 kan jadinya. Nah pas perjalanan ke pos 2 ini kita lihat ada satu sosok monyet, tapi beda bang. Kalau monyet di Merbabu kan yang kayak tadi gua lihat, ya biasa yang warna abu-abu gitu kan. Ini monyetnya tuh gede banget, bulunya tuh halus putih, beda sendiri. Terus dia ada di sebelah kanan itu kan hutan kan. Dia ada di salah satu di pohon itu. Gue yang pertama kali ngeliat, pas gue lihat, loh kok itu monyet bagus banget gitu ya. Gue kasih tau Ratih, itu ada monyet kok kayak beda banget ya. Tapi tatapan monyetnya itu merhatiin kita gitu loh. Nah awal-awal sih kita kagum gitu ya, kayak cakep nih, tapi kok kenapa beda sendiri ya. Tapi ya namanya kita cuman kagum doang, ya udah anggap lewat aja, namanya cuman muncul doang kan. Ya udahlah, kita tetap lanjut jalan. Di situ belum papasan sama banyak pendaki tuh, udah masih berdua doang. Nah jadi dari pos 1 ke pos 2 ini kan adalah sejam ya, sejam, kalau lama-lamanya sejam setengah lah. Nah, itu monyet tuh ngikutin. Jadi ngikutinnya itu kadang kelihatan, kadang enggak. Tahu-tahu udah ada di depan kita, tapi matanya itu bener-bener ngeliatin serius gitu loh bang. Makanya, waduh, gue sempet curiga nih, ini monyet beneran apa monyet jadi-jadian ya? Di situ tuh sebenarnya karena hawanya mendung juga ya. Nih bulu kuduk tuh udah merinding gitu loh. Kayak wah bakal ada yang nggak beres nih. Gue dalam hati. Cuman ya udahlah, mencoba buat nyangkal lagi. Ya udahlah, nggak ada apa-apa. Ini masih kepikiran aja gitu sama omongannya Ratih. Bisa-bisanya dia nantang gitu secara nggak langsung kan. Di situ juga Ratih tuh kayak ngeliat tuh monyet kayak ketakutan sebenarnya. Soalnya beda hawanya gitu. Tapi untungnya pas nyampe pos 2 udah hilang, nggak ngikutin. Nah di sini nih, jadi di pos 2 ini kita nemu persimpangan buat menuju pos 3 kan. Nah itu kan ada 2 jalur, sebelah kiri sama sebelah kanan. Cuman katanya itu gue tau dari Ratih karena Ratih waktu itu cerita katanya sebelah kanan ini jalur lama yang gak boleh dilewatin. Nah gitu kan. Tapi Ratih ini nantang gitu loh. Jadi ini ada kaitannya sama alasan dia ngajak gue gitu bang. Nah, dia maksa gini, Fit lewat jalur sebelah kanan yuk. Gak boleh kan, gak boleh lewat situ. Kenapa ya harus harus mau lewat situ gitu. Nggak apa-apa, gue penasaran aja, katanya ini jalur lama. Ya pasti ujung-ujungnya sampai pos 3 juga kali gitu loh. Nah, gue tuh nolak di situ, nggak mau gitu loh. Maksudnya gue nyari aman ya, kita di sini cuma berdua doang. Tapi karena gue itu orangnya gampang dibujuk dan nggak enakan, jadi pas Ratih, kan gue udah mau jalan ke masuk yang sebelah kiri tuh kan, yang jalur seharusnya. Tapi ditarik sama dia lengan gue, udah sini lewat yang sebelah kanan aja gitu kan, gak bakal kenapa-napa kali. Ya udah kalau misalkan ini jalur lama tinggal turun aja. Gue penasaran soalnya kenapa nih jalur gak boleh dilewatin. Sumpah sifat keponya Ratih yang dalam banget itu menurut gue ya, itu ternyata tuh secara nggak langsung bawa malapetaka di pendakian ini gitu ya. Dan salahnya gue kenapa ya nurut aja gitu ya kan. Ya udahlah, karena sama dia ditarik-tarik, jadi gue ngikutin maunya dia. Ya udah kita coba sebelah kanan, tapi kalau misalkan ternyata nggak baik atau apa, turun ya gitu. Udah tuh kita akhirnya milih jalur yang sebelah kanan. Itu jelang jam 3-an, udah mau sore kan berarti. Itu di jalur itu kita sejam lebih, harusnya kan hitungannya sejam itu udah nyampe pos 3. Enggak nyampe pos 3. Yang ada malah itu jalur makin ke depan makin sempit. Kelihatan jalur lama yang nggak dipakai. Itu yang tadinya tanah setapak, makin ke depan makin sempit, udah tinggal rumput-rumputan, udah nggak jelas nggak kelihatan bentuknya gitu kan. Nah di situ nggak lama, 20 langkah ke depan lah ya, 20 langkah ke depan itu kita berdua lihat ada sosok kakek-kakek keluar dari hutan yang di samping jalur. Itu tingginya ada 2 meter. Kayak maksudnya
setahu gue itu orang Indo tingginya nggak nyampe segitu. Makanya ngeliat kakek-kakek 2 meter gitu serem juga sih, kaget gitu ya. Tapi gue nggak mikir aneh-aneh, gue mikir ini orang gitu ya. Jadi kakek itu telanjang dada, nggak pakai baju, sama pakai celana selutut, pangsi ya? Celana batik gitu, Lurik. ya batik. Nah kebetulan Ratih kan orang Jawa, gue kan Sunda. Nah kakek itu ada ngomong pakai bahasa Jawa, Ratih ngerti. Nah pokoknya kalau di Indonesiain kakek itu tuh pas muncul di jalur di depan kita itu, dia giniin tangannya sambil ngomong, turun, ini bukan tempat kalian gitu. Nah karena Ratih ngerti, dia kan di depan gua kan, karena Ratih ngerti, pas dibelain kayak gitu, wah kelihatan langsung keringetan mukanya Ratih itu pas digituin. Terus gue tanya, dia ngomong apaan? Udah kita turun aja, kita disuruh turun sama dia gitu kan. Nah gue mikirnya itu ya udah kakek-kakek warlock, dan itu jalur khusus warga, entah itu buat nyari rumput atau apa gitu kan. Makanya kita nggak boleh lewat situ. Ratih pokoknya cuma bilang udah kita suruh turun buruan gitu kan ya. Nah kita balik badan turun, gua didorong sama Ratih, udah buruan turun gitu. Wah pertama kali tuh udah ngelihat Ratih bisa ketakutan. Awal-awal dia nantang kan, akhirnya dia bisa ngerasain ketakutan juga tuh. Turun, tapi pas Ratih ngedorong gua turun tuh itu selangnya paling kayak cuma 5 detik atau apa ya. Nah katanya tuh Ratih coba nengok lagi ke belakang, mastiin itu kakek masih ada apa enggak. Nah pas nengok lagi sih udah nggak ada. Kan logikanya gini ya, cuman selang beberapa detik masa langsung nggak kelihatan sih jejaknya gitu ya. Tapi gue di situ masih positive thinking, gue bilang ke Ratih, ya mungkin dia langsung masuk lagi kali ke hutan gitu kan. Yaudah jangan mikir aneh-aneh, gue nggak mau terjadi sesuatu gitu kan. Nah kita lanjut turun lagi ke persimpangan yang awal. Nah sebelum nyampe ke persimpangan yang awal itu, kita nyium ada aroma kemenyan gitu. Nah ini jadi tanda tanya lagi buat Ratih, aroma apaan nih gitu ya. Nah gue udah bilang, udahlah abain aja, yang penting kita nyampe ke persimpangan itu loh, nggak usah banyak nanya atau apa gitu kan. Tapi dia kekeh, gue penasaran ini ada bau apaan ya. Udah turun aja, gue tarik kan, gue turun. Nah nggak lama di situ sebelah kiri ada pohon gede, di bawahnya itu ada sesajen bang. Sesajennya itu kayak masih baru, soalnya dupanya aja itu maksudnya belum habis banget gitu kan. Nah di situ gue sama Ratih lihat ada kendi satu, ada airnya. Terus ada 1 mangkok kembang 7 rupa sama beberapa lembar uang 10 ribuan gitu ya. Sama ini uang logam ada berapa gitu ya. Nah pas kita lihat di situ tuh Ratih lagi-lagi ngulah. Kan gue udah bilang, udah cuekin aja turun. Dia tuh sebegitu ngototnya pengen buktiin hal-hal kayak gitu loh bang. Saking dia ngerasa gue tuh skeptis gini gitu kan. Jadinya apa? Sama dia itu ditantang sesajennya. Ini Fit, gue pengen buktiin ya, orang zaman sekarang tuh nggak harus percaya sama kayak gini. Itu kendi, itu kan ada air ya? Ada air. Diminum sama dia. Mau dikokop gitu ya? Iya, diminum. Udah gue aus, jadi kan kita hemat air katanya gitu kan. Oh di situ gue cuma bisa astagfirullahaladzim kayak gitu. Dia cuma ketawa-ketawa aja gitu. Udah sih gak usah dianggap serius ya lah. Padahal jelas-jelas aja deh penampakan kakek itu aja udah bikin kita kaget gitu ya, itu orang atau bukan ya. Nah di situ ternyata Ratih ada ngambil uang 10 ribuan juga. Tapi gue nggak tahu, dia ngambilnya diem-diem. Ini tuh ketahuan nanti pas kita di atas gitu. Gue tahu di situ dia cuman minum air kendi itu. Ya udahlah, gue cuman bilang dalam hati, semoga aja nggak kenapa-napa. Nah, habis itu udah dia ngajakin lanjut, ayo turun lagi gitu ya. Nah, pas udah nyampe persimpangan awal itu, gue langsung narik Ratih buat masuk ke jalur kiri. Jalur yang seharusnya itu kan, buat ke pos 3. Nah, selama perjalanan dari pos 2 ke pos 3 aman. Walau Ratih mendakinya itu masih agak lama, tapi di situ kita nggak ada aneh-aneh. Biasa aja, kita nggak banyak ngobrol, mendaki biasa. Dan karena emang tujuannya kita mau ngecamp di pos 3, karena kalau misalkan di Sabana 2 itu bisa kemalaman. Betul. Kita nyampe pos 3 aja waktu itu mau maghrib. Misalkan maksain ngecamp di Sabana 2 itu bisa ngetrek malam. Dan gue gak mau ngetrek malam sama orang kayak Ratih.
takutnya kenapa-napa karena ternyata dia sembrono itu sih menurut gue gitu kan. Ya udah, alhamdulillah tuh sebelum maghrib udah sampai pos 3 dan waktu itu seinget gue cuman ada kayak 3 apa 4 tenda gitu dari pendaki lainnya. Itu pun jaraknya jauh-jauh sama kita karena kan lahannya lumayan luas kan. Nah, udahlah kita nggak banyak acara juga sih. Abis diriin tenda, masak mie ya kan. Terus sempat sholat juga bentaran. Abis itu jam ngobrol-ngobrol jam 8-an udah niatnya mau tidur karena kan mau summit tuh jam 3 jam 4 kan. Karena kita dari pos 3 ke puncak tuh itu lama, kecuali kalau ngecamp di Sabana 2 ya, gitu kan. Nah, udah tidur biasa, cuman kita nggak ada nggak ada nyamperin pendaki lain kayak ya udah lu gua saat itu gitu kan. Nah, terus adalah sekitar jam 10-an ya, Ratih kebangun kan, dia bilang gue mau kencing dulu ya gitu ya. Kata gue mau ditemenin nggak? Gak usah ya lah kata dia gitu, nggak apa-apa, yaudah. Jadi dia keluar tuh. Nah, cuman gue nggak ngeh aja sih ternyata dia keluar selama itu sampai 10 menit. Kira kok nih orang kencing lama banget ya, gue mikir apa boker gitu ya. Nah pas udah 10 menit itu samperin aja takut kenapa-napa nih anak gitu kan. Nah pas gue mau keluar nggak lama dia nongol tuh dari balik hutan. Dia kan habis kencing kan, habis nyari tempat buang air, keluar dari situ tuh mukanya udah pucat tapi beda sama yang pas sebelum tidur. Gue mikirnya namanya orang habis bangun tidur mungkin masih pucat ya. Nunduk gini. Terus masuk ke tenda. Gue tanya, kok lu lama banget sih? Gak banyak ngomong. Gue tanya, cuman kayak, enggak tadi abis ini gitu doang, abis kencing doang. Dia bilang gitu kan. Udah mau tidur lagi gitu kan dia bilang. Terus gue tanya, lu kenapa? Dia diem aja, nggak kayak Ratih yang sebelumnya masih bawel gitu loh. Enggak, udah nggak napa-napa, udah tidur aja yuk gitu kan. Ya udah kita lanjut tidur lagi. Gue sempat nanya, ini anak habis lihat apaan nih jangan-jangan gitu kan. Nah, lagi-lagi pas jam 2 malam itu gue kebangun gara-gara Ratih ngigo mulu. Jadi ngigonya gini bang, tolongin gue nggak mau mati, dia bilang gitu. Kan gue jadi bangun kan, untungnya sih gue bangun bang. Kalau misalkan gue nggak bangun, ngeri banget, takut dia kena hipo. Soalnya pas gue bangun, itu kan kita pakai sleeping bag kan segini kan. Iya. Itu sleeping bag udah kebuka setengah badan dia, jadi bagian atas kebuka, kaki doang gitu yang kebungkus ya. Tolongin gue pasti, loh sleeping bagnya kok kebuka. Nah terus gue tanya kan gue gini-giniin, bangun, kenapa? Dia sambil perem kayak gini nih, kaki gue kebas gitu ya. Nah pas gue pegang kakinya, itu kayak dia udah hipo setengah badan bang. Lah gue ngeri juga nih, masalahnya dia badannya tuh udah kaku dingin tuh udah sepaha. Nah takutnya dia nggak sadar buka sleeping bag itu udah gejala hipo. Nah apalagi pas gue cek itu kaos kaki dia basah. Wah nih anak hampir kena hipo nih. Langsung tuh gue ganti kan kaos kakinya. Dia sambil kayak tolongin gue gitu terus kan. Gue ganti kaos kakinya. Terus gue nyalain kompor. Gue angetin tuh gini. Cuman masih kebas katanya. Nah gue karena takutnya keburu nyampe ke dada. Jadi gue bangunin badannya jangan tidur. Gue tarik kan gini, dia masih kayak dia ngantuk gini. Gue takutnya kan kayak hipo kan, kurang kesini wah ribet kan. Terus akhirnya agak gue tampar dikit, gini bangun gitu ya. Sadar juga tuh, tapi ininya masih kaku. Akhirnya gue nyamperin tenda pendaki lain mau nggak mau kan, lah daripada dia kenapa-napa gue nggak bisa ngatasin sendiri. Ada jadinya tuh satu pendaki cowok namanya Danu, dia ngebantuin tuh. Akhirnya sama dia disamperin, ini teman saya udah hipo setengah, takutnya keburu kesini. Jadi tetep tuh jangan tiduran ya pas gue lagi keluar tenda tuh. Nah Mas Danu buru-buru masuk, dia untungnya bawa aluminium foil. Jadi sama Mas Danu semua itu dibalutin, sama ditambah lagi kompornya. Iya ini katanya dia hampir mau kena hipo gitu ya. Nah itu ada kali sekitar 30 menit kita gini-giniin kakinya. Nah dia sambil terus nih tolongin gue gitu ya. Nah pas gue tanya, Ratih lu kenapa tetep digini-giniin, jangan tidur. Aduh, gue mimpi buruk dia bilang gitu kan. Udah nanti ceritain aja kalau udah tenang gitu ya. Selang udah 30 menit itu alhamdulillah kondisinya udah panasnya udah normal lagi. Nah di situ, karena tenda kita ini gede kan,
cup 4 tapi cuma 2 orang. Jadi Oh. tidurnya harusnya dempet-dempetan Iya. biar si Ratih ini nggak kedinginan. Betul. Nah gitu kan. Pas situasi udah kondusif, gue bilang makasih ke Mas Danu, iya nggak apa-apa, pokoknya nanti kalau ada apa-apa bilang aja ke gue ya, nanti ke tenda gue aja, gue ini juga nggak tidur kayaknya sih, mau ini merhatiin anak-anak, jadi dia tuh kayak bawa temennya gitu. Nah Ratih tidur nih ceritanya, udah tidur, tapi kondisinya udah nggak hipo ya. Mas Danu ngajakin keluar tenda, Fit, sebelumnya kan kita udah kenalan ya, Fit tolong keluar dulu deh, kenapa bang gitu ya. Nah pas keluar dia cerita, gini, sebenarnya gue ngelihat sesuatu tadi di deket tenda loh gitu. Lah gue heran kan, ngelihat apa? Jadi tuh ternyata si Mas Danu ini emang nggak tidur gitu. Nah kan gue bilang kan ya pas sekitar jam 2-an itu ya gue kebangun gara-gara Ratih tolongin gue ngigo. Nah Mas Danu tuh bilang katanya ngelihat ada 2 pocong cilik itu di deket tenda gue lagi diri. Dan posisinya itu deket sama posisi tidurnya Ratih gitu. Terus gue tanya, lu ngelihat pas jam berapa bang gitu. Dia jawab, ada kali jam 2-an. Nah, make sense kan? Jadi gue mikir gini, Ratih tuh pas jam 2 kebangun, dia ngigo-ngigo kata tolongin gue. Terus lu ngelihat di luar tenda kita ada pocong. Pocongnya tuh bukan pocong gede, kayak pocong pendek, pocong cilik, pocong anak-anak mungkin ya. Kayak pocong, iya diri di deket tenda loh gitu. Tapi ya gak lama sih, gue ngeliatnya sebentar, dia bilang gitu. Nah coba nanti kalau udah bangun lu tanya sama teman lo, dia ada mimpi apa gitu ya. Ya udah bang, nanti gue tanya, makasih ya, nanti kalau ada apa-apa ntar gue kasih tahu lagi, kata Bang Danu gitu ya. Nah besokannya kan niatnya tuh jam 4 tuh mau udah summit kan, tahu-tahu gak bisa karena kan Ratih kondisinya lagi kayak gitu. Kebangunnya jam 5, gue udah bangun duluan, cuma pas dia udah bangun dia nangis. Gue di situ sedih sih, maksudnya kenapa gitu, setahu gue nih Ratih ini anaknya tangguh gitu kan. Terus dia di pendakian ini dia nangis, dia cerita katanya jadi pas kencing itu dia disenggol sama 2 bocah kecil. Dia nanya, di sini tuh ada nggak sih pendaki yang bawa anak kecil? Nggak ada, kata gue gitu kan. Iya, jadi katanya pas kencing itu dia disenggol sama 2 bocah tadi. 2 bocah ini muncul dari hutan yang ada di sisi jalur gitu. Terus pas ditanya Ratih, ngapain dek malam-malam main di hutan gitu. Gue mikirnya oh itu mungkin anak warlock kali. Iya. Tapi kayaknya bukan, kata Ratih gitu. Soalnya pucet banget, terus kakinya pada borok, kata dia gitu. Itu kan malam-malam ya pas Ratih disenggol, dia katanya dia sampai ngeliat tuh kakinya borok, ya ampun. Terus habis pas masuk ke hutan itu udah nggak kelihatan, merinding dia langsung, makanya dia. Nah terus dia itu mimpi pas jam 2 itu katanya 2 bocah itu tuh datang ke mimpi dia dalam bentuk pocong gitu. Dia bilang, Kak balikin duit aku gitu. Nah makanya gue tanya maksudnya apa ya gitu loh. Disitulah Ratih jujur tuh, dia bilang katanya, jadi pas sisa itu kan ada duitnya, gue iseng aja gue ngambil 10 ribuan 2. Ya Allah Ratih, bisa-bisanya dia ngambil, maksudnya apa gitu, lu kurang duit atau apa maksud gue kan. Jadi ya enggak, maksudnya ya udahlah Fit, gue nggak mau jelasin lagi deh. Sumpah gue baru kali ini sih gue ngalamin kayak gini, dia bilang gitu kan. Ya udah, taruh gini, gue alihin pembicaraan kan waktu itu ke dia. Ya udah sekarang mau muncak apa enggak? Kalau misalkan kondisi lu nggak kuat, udah nggak usah muncak ya. Tapi di situ dia kekeh pengen muncak. Jiwa barbar dia muncul lagi tuh pas habis itu. Nggak apa-apa, kita muncak aja yuk, kata dia gitu kan. Nah terus gue giniin, itu yang soal duit lu belum pakai apa-apa kan? Ya belum lah, orang di sini nggak ada warung, nggak ada apa-apa. Ya udah pokoknya simpen, jangan dipakai. Soalnya itu duit keramat menurut gue kan. Udahlah, karena dia maksain tetap muncak, akhirnya gue muncak tapi agak kesiangan jam 5 tuh ya. Nah itu tuh sebelum nyampe Sabana 2, dia ada muntah lagi. Itu kita nggak bareng sama pendaki lainnya, karena pendaki lain tuh udah dari pagi muncaknya kan, kita belakangan. Nah pas beberapa meter mau sampai Sabana 2, dia muntah di jalur. Tapi muntahnya itu cairan hitam. Cairan hitam, dan itu bau banget sumpah. Di situ aja sampai udah gua timbun pakai tanah aja, wah baunya gak enak banget sumpah. Lu makan apaan? Dia nangis, dia cerita lagi jadinya. Tahu nggak Fit, pas kencing, kata dia gitu, pas kencing tuh bocah yang nubruk gua tuh ketawa-ketawa sambil nunjuk ke perut gua gitu ya. Nah gua mikir lagi,
ini ada kaitannya sama air sesajen yang lo minum, jangan-jangan. Dia nangis kan. Udah, ya gue kasihannya ada tapi keselnya ada gitu ya. Maksudnya gimana ya pas dia nangis kayak gitu ya gue cuma bisa ngusap-ngusap. Ya udah lu tenang-tenang baca doa. Udah gue nggak mau lanjut muncak lagi kata dia gitu kan. Nah itu kan situasinya masih jam 5 lah ya kan. Matahari itu belum benar-benar kelihatan. Nah pas lokasi Ratih muntah itu kan dia senderan di pohon tuh. Nah di pohon itu gue denger di atas itu ada suara cewek manggil nama Ratih 3 kali. Gue mah udah feeling ini bukan orang, ngapain juga cewek di atas pohon ya kan. Ratih gitu kan ya. Nah pas di panggilan ketiga itu Ratih hampir mau nyautin apa gitu kan maksudnya. Tapi sama gue langsung ditahan. Jangan dijawab karena itu bukan orang yang manggil. Kalau dijawab nanti takutnya kena sial atau enggak ntar malah kebawa, kata gue gitu kan. Soalnya bukan orang gitu. Nah pas abis gue ngomong gitu ketawa ceweknya. Mungkin kalau orang yang udah pernah denger suara kunti ketawa taulah suaranya gimana ya. Tapi anehnya di situ tuh kita nggak bisa lari, langsung kayak kunci ngebatu gitu. Aduh kayak gitu ya. Terus akhirnya gue ngeberaniin diri kayak setengah penasaran gitu ya. Gue ngeliat ke atas gitu ya. Nah gue coba ngeliat ke atas sosoknya kayak gimana. Nah di situ tuh gue cuman lihat kakinya ngegelantung tuh warna hitam kan. Hitam putih-putih kelihatan. Gue ngeliat sedikit gini nih. Mukanya rata bang. Sumpah. Itu rambutnya aja sampai udah kayak hampir mau ngejuntai ke kakinya loh. Di situ dalam hati bisa nyebut astagfirullah. Gue tuntun. Nyebut. Baca ayat kursi gitu kan. Dibaca tuh ayat kursi tuh. Nah semenjak dia muntah cairan hitam itu tuh. Itu kondisi dia udah bener-bener kayak nggak fit. Jadi akhirnya ngedrop banget. Segala makanan cemilan itu semua gue kasih ke dia. Lo harus tetap makan, jangan sampai enggak. Karena kita kondisinya lagi naik gunung, jangan sampai kosong perut mau gimana pun. Katanya nggak enak perut lo ya, lo masih sakit gitu ya. Udah paksain gitu kan. Jadi gue paksain suruh makan roti gini-gini. Yaudah yuk kita turun. Sambil makan roti, udah gue tarik dia turun. Di situ tuh yang bikin agak kesel adalah ya nggak ketemu sama pendaki lain gitu. Sebenarnya kan ada yang bantuin gendongin dia ke bawah atau apa, nih enggak. Gue ya doang kayak narik dia aja gitu sampai ketemu lagi. Iya. Pelan-pelan kan, nama kita pelan-pelan ya nyampe ya ke siang lagi lah istilah katanya ya. Nyampe ke tenda lagi. Nah, di situ kan mungkin pendaki lain tuh masih pada ada di puncak ya. Pas gue nyampe pos camp, di situ cuma ada Danu yang semalam nolongin. Gue cerita sama Danu, gini pas di puncak. Serius? Iya, pantesan. Kan Danu ini kan dia menyatakan dirinya indigo. Dia bilang, katanya, Ratih tadi habis muntah banyak diem nggak? Iya udah banyak diem, nggak ngomong apa-apa. Kayak kan nama lemes habis itu ya. Terus Danu bilang gini, iya hati-hati aja setengah ketempelan gitu. Hati-hati aja setengah ketempelan. Emang udah diem terus kan. Pas nyampe tenda aja, dia bengong gini di depan tenda itu bengong gini kan. Terus gue bilang gini, Bang Danu tolongin dong, kan kata lu dia ketempelan tuh, dia diem mulu, gue nggak berani ngedeketin gitu kan. Terus Bang Danu nanti gue bantuin dari jauh, dia bilang gitu ya. Gak lama Ratih langsung nanya gini ke kita, kalian lihat sesuatu nggak gitu. Itu pagi-pagi lah jam 7-an gitu kalau nggak salah ya. Kita nanya, ngeliat apaan? Itu dari tadi ada bocah kecil 2 lari-larian mulu tadi itu sekitar tenda. Dia udah kayak orang halusinasi, lah kita aja nggak lihat apa-apa gitu ya. Berarti bener apa kata Danu nih, dia ketempelan. Nah, nggak tahu lah waktu itu sama Danu diapain ya. Danu ngedeketin, terus sama Danu tuh dipegang lah. Bun-bunannya sama jempolnya dipegang sama Danu. Gua nggak tahu apa yang Danu bacain, tapi itu adalah sekitar 5 menitan dia baca-bacain gini. Terus Ratih itu cuman kayak gitu-gitu doang. Abis itu nggak lama dia langsung gini, gue kenapa ya? Dia bilang gitu. Terus dijelasin sama Danu, enggak, lo abis ketempelan sama sesuatu. Nah di situ lagi-lagi Ratih hampir mau nangis, kayak apa karena gue ini ya terlalu jumawa, dia bilang gitu loh. Karena dia sendiri yang pengen menantang, tapi sekalinya diganggu dia bisa separah itu menurut dia. Nah, karena situasinya udah nggak baik, jadi gue ngusulin buat segera turun, tapi kita harus masuk ke jalur yang sebelah kanan itu, yang kita ketemu sama kakek-kakek. Jadi maksud gue, dia balikin duit yang dipinta sama pocong anak-anak itu ke tempatnya semula gitu kan. Ya udah, Ratih nyetujuin karena dia juga
takutnya kenapa-napa, dia ngerasa dihantuin sama sosok anak kecil ini gitu kan. Apalagi yang pas di Sabana tadi Kunti itu yang manggil itu kan dia agak kepikiran juga tuh katanya. Oke. Setelah packing dengan kondisi dia yang setengah nggak fit, jam 8 apa jam 9 gitu kita mulai turun. Kita pamit sama Danu, kita duluan ya. Kata Danu, sorry ya nggak bisa bareng. Gak apa-apa kok, kayaknya kondisinya juga udah mulai baik gitu. Nah, udahlah kita lanjut turun dari pos 3 ke pos 2. Nah, kan persimpangan itu kan ada di pos 2 kan. Iya. Nah, anehnya pas kita udah nyampe pos 2, itu simpang kanannya tuh kayak gak ada aja tiba-tiba. Pokoknya kita pas nyampe di pos 2 tuh, ya udah di jalur yang bener. Pas kita cari, loh mana jalur yang sebelah kanannya pas kita awal naik? Iya. Nggak ada bang. Makanya kita kaget, loh kok nggak ada ya, jelas-jelas kemarin kita masuk gitu loh. Apa karena kita salah jalur? Terus gue mikir, enggak, kita nggak salah jalur, orang kita udah ngikutin tanda patok yang udah bener gitu. Di situ juga masih ada HM ya. Kalau ada patok HM kan berarti kita di jalur yang bener. Nah, daripada lama debat kata gue, ya udah lanjut aja ke pos 1. Kita udah di ke pos 2. Ya udah itu anggap aja lewat dulu, kita lanjut dulu ke pos 1. Nah, tuh keanehan tuh terjadi lagi di sini gitu. Jadi kan perjalanan kita dari pos 2 ke pos 1. Iya. Nah, kan seingat gua tuh dari pos 1 ke pos 2 itu masih jalur nanjak, itu hutan-hutan. Tapi anehnya itu kita malah masuk di jalur yang aneh gitu. Anehnya itu adalah kan awal kita jalurnya turun kan, turun, gak lama habis itu jalurnya landai tapi masih hutan-hutan. Apa jalurnya tuh beda sama pos 1 yang kita naik sebelumnya? Gue sempat mikir, apa iya salah jalur ya? Tapi nggak mungkin orang ngikutin terus gitu kan. Dan yang bikin lebih kagetnya lagi adalah di sebelah kirinya itu ada semacam rumah gubuk 2, kayak rumah yang lama nggak dihuni gitu. Jadi kita ngelihat di sampingnya itu banyak sarang laba-labanya, depannya banyak dedaunan. Kita mikir, lah kita ini masih di jalur gunung atau bukan ya? Kok ada rumah 2 sih gitu kan? Lah nggak tahu juga, ini kan jalan cuma setapak doang. Ya udah mau nggak mau ikutin gitu kan. Lah kaget kan kok tiba-tiba ada rumah gitu. Nah pas gue lagi merhatiin ke arah rumah itu, itu dari dalam sekilas itu kan ada tirainya gitu ya. Itu ada sosok yang ngintip dari dalam. Dan sosoknya itu persis banget sama Kunti yang gue lihat di sebelum Sabana 2 itu. Cuma sekilas gini, merhatiin kita langsung gini lagi. Lah gue kaget kan. Di situ pas kaget tuh gue gebrak gitu ya. Kayak langsung lemes gitu loh bang. Terus Ratih langsung nanya, Fit kenapa? Dia narik-narik. Kenapa lu tiba-tiba ini ngegubrak gitu ya? Enggak apa-apa, gue lemes aja, capek. Dari tadi kok kita kayak nggak nyampe gitu kan ya. Gue nggak bilang ke Ratih kalau gue ngeliat sesuatu di rumah itu gitu kan. Terus kayaknya Ratih udah ada feeling kalau kita tuh sebenarnya nyasar karena kondisi menuju pos 1 ini beda banget. Udah kayak bukan di jalurnya. Terus dia ngasih saran gini, Fit, gue nggak mau ngomong sembrono lagi segini, tapi ini feeling gue kayaknya ya lu tau lah kita kenapa. Jadi saran gue pernah dengar katanya kalau orang lagi kesasar di jalur itu kaosnya dibalik, dia bilang gitu. Maksudnya gimana? Iya dibalik kaosnya biar kita ke jalur yang bener gitu ya. Wah gue udah ngerti nih maksudnya, kayaknya jangan-jangan kita disasarin ke jalan lain atau yang gaib nih gitu kan, karena aneh banget sumpah keadaannya. Ya udah kita akhirnya di situ buka kaos kita pakai dengan cara terbalik, dimana jahitannya itu jadi kelihatan di luar kan. Nah udah habis kayak gitu, karena kita nggak ada pilihan lain, ya udah kita tetap harus ikutin jalur yang ke depan karena nggak ada percabangan yang lain kan. Ya udah Bismillah. Terus dia bilang gini, sorry ya Fit gitu, udah nggak apa-apa, gue nggak enak sebenarnya sama lu, gue nggak nyangka sih bakal sampai kayak gini. Udah nggak usah mikir aneh-aneh, kita lanjut ke depan. Oke. Setelah udah nenangin Ratih, kita lanjut ke depan. Gue pikir bakal balik ke jalur yang benar, tapi malah lebih parah. Jadi nggak tahu kenapa pas kita lurus itu kita nembusnya di kebun kopi. Nah, gue mikirnya gini, bisa aja mungkin kita salah jalur, tapi kita emang udah turun dari gunung gitu. Cuman bedanya kita nggak tahu nih turun di jalur warga atau apa. Intinya kita nggak ke arah base camp Selo gitu. Pokoknya lokasinya itu udah landai, masih banyak hutan.
Tapi banyak kebun kopi di situ. Kata loh, kok kita jadi ke kebun kopi? Tapi ini udah jalur landai sih, mungkin udah deket ke pemukiman gitu kan. Tapi pas gue lihat itu tuh sinyal handphone aja belum kena gitu loh. Jadi kayak susah buat ngehubungin pihak BC atau apa saat itu. Ya udahlah, mau nggak mau ya kita mah tetap ikutin jalur yang ada karena nggak ada persimpangan lain. Nah pas masuk ke jalur kebun kopi itu, kita ngelihat ada beberapa rumah yang persis kayak yang sebelumnya dilihat. Kan yang sebelumnya dilihat kan cuma ada 2. Iya. Ini adalah 3 apa 4 gitu. Nah, gue mikirnya, oh ini kayak udah pemukiman warga nih, namanya kebun kopi, ada gubuknya ya. Yaudah, samperin aja yuk. Kali aja mereka tahu nih tembusannya kemana gitu. Nah, di situ tuh udah ada kali jam 4 sore. Udah bukan siang lagi gitu loh. Nah, pas mau coba nyamperin, agak ini nih, kok sepi banget ya, kayak nggak ada orang. Itu hawanya gimana ya, gue jelasinnya itu, dibilang merinding iya, dibilang kayak ada sesuatu yang ngeliatin tapi banyak gitu. Kita ada di ruangan terbuka, tapi seolah-olah kita tuh sesek di dalam situ gitu. Nah, Ratih inisiatif buat nyamperin salah satu gubuk itu, barangkali ada warganya di dalam situ kan. Nah, pas disamperin, ketok-ketok, gak ada orang. Pokoknya bener-bener gak ada orang, manusia di situ saat itu cuma kita doang berdua. Nah, terus Ratih inisiatif tuh ngintip ke jendela. Kalau gue kan masih nunggu di jalan kan. Ya inisiatif ngeliat ke jendela. Di situ Ratih belum cerita apa yang dia lihat. Kelihatan dia kayak kaget langsung, astagfirullahaladzim, dia nyebut gitu. Dia langsung lari, narik, lari gini-gini, lari. Kan capek ya diajak lari-lari. Gue marah dong sama Ratih. Apaan sih lu narik-narik, gue capek tau. Lu kira dari tadi kita udah, lu pikir nggak kita tuh udah 2 jam lebih tau di jalur salah pakai narik-narik, gak capek apa dikira gue. Terus sorry. Gue ngeliat ada sesuatu yang aneh, dia bilang gitu kan. Ya lu tahu diri lah gara-gara lu. Ya sempat marah sih maksudnya kan, karena emosi juga kan. Semua gara-gara Ratih lah. Gue mikirnya gitu saat itu. Ya capek lah, gak usah narik-narik juga. Lu pikir gue kagak kagak habis tenaga. Nah, pokoknya kita tuh di situ udah kena mental. Jadi udah kayak semua kata-kata kasar tuh udah keluar saking capeknya gini-gini. Tapi yaudah masih bisa ademin dalam hati. Ya astagfirullahaladzim gitu ya. Terus yaudah cerita kenapa. Itu masih di tengah jalur tuh. Dia bilang, ya lu tahu tadi yang gue lihat di dalam tuh apa? Pocong bocah itu ada di situ, lagi tiduran. Di situ, wah, gue nggak bisa berkata-kata apa lagi ya. Gue cuman diem. Ya takut, yang namanya takut ya. Walaupun kita sering ngalamin hal mistis ya, namanya situasi kayak gitu, siapa yang nggak takut sih gitu kan. Nah akhirnya setelah gue diem, Ratih cuman kayak nunduk, gimana gitu. Gue bilang gini ke Ratih, mana duit yang sesajen itu gitu ya. Coba balikin, taruh ke dalam rumah itu, berani gak lu gituin kan? Lo bilang begitu? Berani gak lu? Iya, gue gituin. Terus dia kan anaknya seneng tantangan kan, pas gue gituin, tapi temenin sama lu, gitu. Ya udah, jadi kita balik ke situ, kan kita udah lumayan agak lari kan, balik ke rumah itu, masya Allah suasananya, sumpah beda banget, bener-bener nggak ada orang, dan emang ngerasa itu tuh, nggak tahu kebun kopi beneran atau enggak, kita belum bisa pastiin pas saat itu. Jadi duit yang diambil itu yang dari sesajen, dimasukin lewat salah gubuk itu kan, dimasukin sama dia. Gini, udah gue balikin, Ratih bilang gitu kan. Nah habis kayak gitu, gak lama, alhamdulillahnya gitu ya, cuma selang berapa menit ya, ada kali 8 menit Maya, monyet putih yang gue lihat di awal itu nongol lagi, yang gue bilang monyetnya cakep, putih banget, gede gitu ya, tapi kita serem ngeliatnya karena merhatiin. Itu nongol dan gue kaget, kok bisa-bisanya dia ada di sini gitu loh. Apa bener kita udah di pos 1 tapi kita nyasar ke arah yang mana nih gitu kan, gue bilang gitu ke Ratih. Nggak tahu. Nah tapi gue main insting saat itu, jadi monyet ini kayak gini loh gitu, dia kayak nyuruh kita buat masuk ke itu kan jalur cuma ada 1. Ini kebun kopi nih. Kita disuruh nembus ke kebun kopinya itu, gak usah ngikutin jalur gitu kan. Dia kayak gini-gini kan dari atas pohon. Terus gue feeling aja gini, kayaknya dia mau nuntun kita deh gitu. Yang bener aja lu dituntun monyet, mau lu dituntun monyet, kata Ratih gitu ya. Ini bukan monyet, bukan sembarang monyet ya, serius gue gituin kan. Nah
Pas gua bujuk, ayo mau nggak lu mau kayak gini terus, barangkali itu salah satu bentuk pertolongan gitu ya. Ya udahlah, coba kita ikutin. Cuman masalah logikanya gini kata Ratih, itu kan kebun kopi, lu mau nembus kemana itu nggak ada jalur gitu. Sedangkan kita disuruh nembus ke kebun kopi, gila kali kata dia gitu. Udah nggak usah banyak bacot kata, udah emosi gitu ya maksudnya ya. Ya udah ngikutin monyet. Jadi monyet itu di depan kita itu kan ada pohon-pohonan juga ya, dia kayak ngegelantung nyuruh kita nembus ke kebun kopi itu adalah lumayan jalan sejam kurang kita nembus ke situ. Alhamdulillah ya, kita langsung ditembusin ke pos 2 yang persimpangannya sebenarnya. Iya. Kenapa gue bilang persimpangan sebenarnya? Karena pas nembus dari kebun kopi itu, tahu-tahu kita ada di pos 2 dan jalur yang sebelah kanan itu ada. Terus alhamdulillah, berarti itu monyet emang nuntun dong. Iya. Tapi pas selama kita nembus kebun kopi itu, ini situasinya masih sore ya. Kan gue di belakang Ratih di depan. Itu 2 anak kecil yang Ratih bilang, itu gue ngerasa itu ngikutin dari belakang sambil ketawa-ketawa, lari-larian gitu. Terus Ratih kan pernah bilang kan katanya kakinya ada borok atau apa. Ya gue kan orangnya di belakang, siapa sih dia lari-lari gitu. Pas gue ngintip gini, karena gue takut, gue ngeliatnya langsung dari bawah dulu nih. Anak kecil kakinya maaf kayak borok gitu. Ya, udah bukan anak kecil beneran nih. Dari situ udah cuma kayak astagfirullahaladzim, gak apa-apa kalau mau ngikutin, tapi asal jangan ngeganggu, toh duitnya udah dibalikin gitu kan. Nah pas nyampe di persimpangan pos 2 itu jatuhnya udah maghrib. Otomatis dari pos 2 ke pos 1 itu saat itu kita trekking malam. Cuman karena kita udah diarahin ke situ, gue sempat ada bilang terima kasih sama monyet itu. Makasih, entah siapapun kamu, makasih udah ngarahin ke yang benar gitu kan. Ratih yang orangnya kayak gak mau ini, gue ya makasih. Nah Ratih bilang gitu kan. Nah jadilah kita masuk lagi ke jalur sebelah kanan itu, bukan untuk maksud apa-apa, tapi gue ngasih tahu Ratih kayaknya gangguannya belum bener-bener selesai nih, soalnya gue ngerasa tadi di belakang 2 bocah itu masih ngikutin. Nah pas sudah nyampe situ, ketemu sesajen yang awal, gue suruh saranin Ratih gini, mungkin lo harus minta maaf langsung gitu ya. Maksudnya bukan kita minta maaf sama jin atau apa ya, enggak, maksudnya karena perilakunya gitu, karena perilakunya kayak gitu, bukan yang karena kita takut sama jin, enggak. Maksudnya Ratih lu minta maaf aja karena telah berperilaku sembrono atau apa gitu ya. Di situ Ratih nangis. Pas ngeliat Ratih nangis, gue agak sedih juga gitu loh. Ya kayak tadi gue bilang, selama kenal sama Ratih tuh gue tuh nggak pernah ngeliat dia nangis atau ketakutan atau apa. Tapi di pendakian kali ini, pendakian saat itu maksudnya, gue ngeliat Ratih ternyata bisa serapuh itu juga. Nah habis itu ya udah mau nggak mau kita jalan berdua malam-malam dari pos 2 menuju pos 1. Udah lemes, nggak bisa cepat. Ya mau gimana lagi, energi tuh udah habis, terus air tuh udah habis, udah bener-bener dehidrasi. Air habis? Habis karena perjalanannya pas selama di jalur yang salah itu tuh bener-bener lama banget nggak nyampe. Nah aneh ya di sini nih, itu mungkin kayak abis hujan atau apa ya, jadi jalurnya tuh licin. Jalurnya licin, di situ gue sempat ada mau jatuh ke jurang. Nah pas gue ada mau jatuh, itu kayak ada sesuatu nahan gitu, tapi dingin banget tangannya kan. Kalau Ratih kan nggak mungkin, karena Ratih di depan gue. Nah pas gue mau jatuh gini, langsung ditarik gini, tangannya dingin. Tuh sempet gue nengok bentaran, tangannya putih mayat gitu loh bang. Tapi langsung udah langsung hilang gitu. Kan sebelah itu kan apa, pepohonan gede kan, hutan. Langsung tangan itu kayak langsung masuk gitu. Terus gue bilang ke Ratih, Fit, tadi kan dia kaget kan, lu hampir mau jatuh tadi kan, dia langsung giniin kan. Terus nggak apa-apa, tadi ada tangan yang nahan gitu kan. Gue bilang, udah Fit nggak apa-apa, seenggaknya dia nolongin lu kata dia gitu kan. Ya udah akhirnya kita nyampe ke pos 1. Alhamdulillah nyampe ke pos 1, walaupun masih diikutin sama sosok Kunti yang dilihat sebelum Sabana 2 itu. Jadi selama trekking malam itu atas klebet kayak gitu, gue udah tebak gitu apa itu Kunti lagi terbang di atas kita gitu. Tapi pas ya udah sepanjang itu cuma berdoa. Itu Ratih tuh yang tadinya skeptis jadi penakut parah. Dia nggak mau di belakang gitu ya. Jadi gue kayak harus deket-deket sama dia, baca sholawat terus tuh. Untungnya dia tahu sholawat gitu ya. Sholawat terus sampai akhirnya pas nyampe pos 1 hilang gangguannya. Dan di situ di base camp
kita jadi yang paling terakhir sampai. Jam berapa tuh? 9 ada. 9:10 malam ya? Sempat ditanya, Mbak kok lama banget gitu ya. Kelihat, oh kok capek banget. Wah pas ditanya, kita nggak sanggup jawab pertanyaan mereka, capek Saking gitu lemesnya loh. ya? Saking lemesnya. Kenapa Mbak, kenapa? Wah dirimbunin kan. Terus cuma kayak gini-gini. Minum dulu, minum. Sumpah karena kita aus banget kan ya, itu dikasih minum satu, itu aja langsung habis. Nah, kita dikasih waktu istirahat terus ya udah sama pihak basecamp. Kenapa Mbak gini? Ya udahlah, kita jelasin apa yang terjadi sama kita ke pihak basecamp itu. Nah, terus pihak basecamp itu bilang, emang ada sih sebenarnya kebun kopi di gunung ini gitu ya. Tapi emang arahnya ke desa lain. Cuman kalau dengar cerita kalian, itu tuh dari jarak pemukiman ke kebun kopi itu deket. Kebun kopinya mah dikit, di situ udah masuk pemukiman. Tapi kalian nggak lihat ada pemukiman? Enggak, itu full kebun kopi semua, kita nggak nemu ujungnya. Cuman ada gubuk-gubuk bambu gitu, tapi nggak ada penghuninya. Terus setahu saya sih nggak ada gubuk-gubuk bambu gitu. Paling cuma pemukiman warga biasa. Terus ya udah dibilangin, emang ada berbuat apa sih gitu. Ya udahlah jelasin yang terjadi sama Ratih. Kan semua tuh berawal dari dia yang ngobrak-ngabrik sajen itu. Ya udah jadi diginin, Mbak lain kali jangan kayak gitulah, toh kalau emang misalkan nggak percaya minimal gak usah ngeganggu atau nantang, cukup masing-masingnya aja gitu ya. Sampai akhirnya semenjak itu Ratih tuh berubah dari soal hal-hal gaib ya. Kalau gue kan emang dari dulu percaya kalau kita tuh hidup berdampingan kan. Nah Ratih yang awalnya skeptis, dia sekarang jadi lebih hati-hati sama hal kayak gitu. Dia percaya kalau ternyata emang hal itu ada. Dia sempat bilang, katanya 2 hari setelah turun dari pendakian itu, dia sempat ada mimpi anak kecil itu. Oh gitu. Selama 3 hari. Dia cerita waktu itu di telepon gitu kan. Lu tahu nggak Fit, gue tiap malam masih suka dimimpiin sama bocah itu. Terus kata gue, lu banyakin sholat malam aja. Enggak deh, gue mau pergi ke Ustadz aja, dia bilang kayak gitu kan. Terus kalau keterangan dari Ratih sih katanya dia udah sempet diruqyah sama Ustadz, sama takutnya ngikut gitu, takutnya ada ngikut, dan katanya ternyata emang benar ada ngikut gitu kan. Tapi Ratih bilang udah diobatin dan alhamdulillah sih udah nggak diganggu-ganggu lagi kata dia gitu. Tapi itu gue ngedaki sama Ratih cuma pas itu doang, sampai sekarang enggak. Kamu sekarang enggak kapok atau nggak mau lagi sama lo? Gimana ya, dia yang nggak ngajakin, gue juga nggak ngajakin. Mungkin sama-sama kapok kali ya, karena kan gue lebih seneng yang trip-trip aja yang rame-ramean gitu. Udah nggak mau yang kayak gitu lagi. Gitu sih. Wah gila, ceritanya seru banget nih dari Ipit. Jadi yang kita dari Ipit tuh gue pernah ketemu juga kejadian seperti itu. Itu di tahun 90-an. 90-an? Ya zaman dulu kan. Jauh banget ya? Iya, jadi ya kalau zaman gue dulu tuh ada namanya, kalau kita namanya orang Bakebut Gunung, kalau Gede Pangrango, Merapi Merbabu, persimpangan itu. Dan itu yang tadi lo bilang itu benar, itu bilangnya jalur klasik yang sekarang udah ditutup. Dan memang itu jalur itu kebanyakan buat pendaki peziarah. Oh pantes. Dan uang itu emang nggak boleh diambil, itu dibilangnya wadal. Wadal. Lo pantes dong Ratih sampai hantuin kayak gitu. Ya seperti itu. Dan memang situ ada kerajaan juga ya. Dan mengenai kunti-kunti itu emang koloni, dan itu emang udah satu koloni ya. Koloni udah itu banyak. Kayaknya Ratih emang udah tahu deh, makanya dia tuh kayak pengen ngebuktiin bener apa enggak. Itu gitu. Kalau lo bener masuk itu ke gubuk itu atau Ratih udah masuk dimensi lain, itu ya bisa dikatakan kampung gaib atau desa gaib. Bisa dikatakan seperti itu. Nah, yang gue takutin kalau masuk kita nggak bisa balik. Takutnya. Iya gitu. Begitu. Untuk di situ pikiran gue masih bisa, rasional gue masih bisa jalan. Menurut temen gue juga begitu. Cuma waktu itu emang nggak samperin. Itu gue sama temen gue waktu itu kita lintas Merapi Merbabu. Bener itu bener nggak bro? Itu ada rumah tuh, kali aja ada air minum nih, misalkan di aus. Begini. Itu serem banget. Sekarang gini ya, aduh gue jadi merinding ya. Kalau mata kita kan normal begini. Ya dong, masih nempel gitu dong. Ini mata bisa jauh begini. Wah tuh gue langsung sama temen gue waktu itu ya, itu mohon maaf mungkin ngomong sembarangan, bang gitu, gitu, lari kita. Iya, takut. Jadi matanya begini. Tapi jaraknya jauh. Kan berarti gede. Entah, tapi cewek rambutnya panjang. Gede. Sosoknya gede. Dan itu memang yang lo bilang itu masih mending ya. Teman gue bilang kita nggak ada hujan. Itu teman gue teriak dikencingin, kayak diguyur dari atas, nggak ada hujan. Wah itu kayak bukan air hujan deh. Dibilang ya, tapi
Itu sampai sekarang temen gue nggak berani cerita tentang itu. Katanya dikencing kuntilanak. Dan bener bajunya basah kuyup. Orang kita nggak ada yang basah. Tapi ada efeknya nggak dia habis dikencing itu? Entah kulitnya kenapa atau apa? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Alhamdulillah nggak apa-apa. Sampai sekarang gue pingin dengar cerita dari itu teman gue. Tapi dia sekarang kerja di Sulawesi di Newmont. Gue mau dengar cerita itu. Sampai sekarang nggak mau cerita. Trauma Gitu. pasti dia. Ya kalau anak kecil kencing benar gitu. itu ngikutin. Ya istilahnya apa ya? Mungkin kepercayaan orang sana. Ya minta apa ya mungkin maaf tanda kutip ya entah ritual atau apa untuk kekayaan dan segala macam. Ada tujuannya tertentu ya Pak. Dan sosok itu kalau yang gue tanya para pendaki berziarah itu bukan anak kecil, orang tua banget. Oh, bukan anak kecil. Bukan. Emang kalau kita lihat gini mah anak kecil tapi bukan. Karena fisiknya kecil. Kayak kakek 2 orang. Dan memang ya kalau dibilang mah jahil dan memang mengikutin, temen gue juga diikutin. Oh, kan. Tarik-tarik. Ya itu ngambil duit, itu bang wadal, jangan diambil. Iya, makanya. Mau duit 100.000. Nggak boleh. Zaman dulu mohon maaf ya duit yang mohon maaf gambar presiden kita dulu Pak Harto. Itu diambil. Ya. Temen lu masih mending 10.000, temen gue 50.000. Dan itu 50.000 segulungan. udah gede dong. Segulungan. Ukurannya nilainya udah gede lah zaman dulu. 1,5 juta. Waduh. Gila. Ya karena kan mikir, oh yaudah mending diambil Udah aja. panjang Gue ceritanya. kayak gitu. Ya seperti itu. Ya Allah, ternyata udah dari dulu. Iya. Ya Allah. Nah, begitu koloninya mereka gitu. Kalau di Puncaknya kan kenapa Kenteng Songo ya? Ada orang lihatnya ini 9, ada yang 5. Terus ada Puncak Sarip kan segala macam kan. Ya Gunung Merbabu memang bagus, apalagi Sabana. Bagus emang. Dari segi Sunrise pemandangan Camp, segala bagus macam. banget. Tapi sampai sekarang lo nggak kapok lagi kan naik Gunung Merbabu? Enggak, kan sempat naik kemarin 2023 naik. Berarti berapa kali? Maret 3 kali. 3 kali. Cuman 2022 sama 2023, tapi dua-duanya ini ikut trip. Beda jalur? Masih sama Selo. Oh, Selo paling enak sama Selo ya. Kan ada banyak jalur sekarang. Cuman trip ramean. Berarti sekarang udah pakai ini, dipakein kalung. Gelang, sorry. Kayak GPS. Pas mendaki kemarin? Enggak sih, nggak dikasih. Katanya ada pemantaunya gitu, ada katanya GPS gitu. Enggak ada sih, nggak Jadi dikasih. kalau dalam keadaan darurat, kita tinggal di mana gitu, buat di YouTube ya tapi ya. Jadi misalnya ada keadaan darurat, dari pihak biasanya bisa ke atas, tapi dia akan kayak ada speaker tapi gitu. udah keren ya, udah ada inovasinya. Bisa dipantau itu. Ya, cuma pas gua kok belum ya, mungkin belum jalan kali ya pas gua ngajak ya. Gue liat di YouTube gitu. Jadi nanti pihak basecamp kayak ada speaker gitu yang nggak ngerti, gue liat di YouTube ya. Tapi bagus sih. Jadi Kalau ada kayak apa-apa, memudahkan kalau ada mereka kasih terjadi saran. sesuatu. Kalau dari itu kita nggak bisa, baru mereka dari ranger naik ke atas gitu. Oke. Nih cukup seru juga nih cerita dari Ipit. Nanti the next boleh nih kesini lagi main boleh ya? Oh boleh banget Bang. Aduh thank you banget nih. Ipit. Iya. Sobat TRC, itu tadi kita dengarkan Merbabu 2021 dari Kak Ipit. Saya mau tanya dikit lah. Kak Ipit, tadi waktu naik dari pos 1 ke pos 2 kan Ratih kan ini, wah ngeyel lah kalau orang saya itu kan. Iya. Wah mampu nih gua Pit. Padahal dia mual-mual juga habis ini kan minum susu kan. Dari bilangin jangan minum susu. Padahal memang susu itu kan memicu lemaknya itu memicu mual. Kadang-kadang mohon maaf nih ya kan, peser dan lain sebagainya kan gitu. Itu sampai dia dengan sedikit jumawa sebetulnya gue suka sih kayaknya ini Kak Ratih ya kan, kalau ada di sini gue suka nih kan. Setelah itu dia sedikit ini istirahatnya. Nah, yang gue habis itu ketiban monyetnya itu yang iya, sumpah kaget sih. Gue nggak ngira gitu loh, tahu-tahu. Sama. Makanya itu habis gini dia kan gubrak apa nih monyet. Tapi gue bersyukur loh Bang, dia ketiban monyet. Iya. Gue pikir mah ketiban kayu atau apa, wah lebih ngeri itu, terus gedebuk gitu kan. Wah Iya, udah kaget, kedipan apa nih anak monyet. Lah ya makanya lebih itu. ngeri kalau ketiban kayu ranting atau apa sih. Wah, baru tahu di situ tuh berarti tempatnya Banyak monyet. banyak monyet gitu ya. Dengan cerita Kak Ipit ini kita kelimak berkali-kali lah, ya kan. Jadi mulai dari kengerian, serem dan lain sebagainya, dan real banget di bayangan saya itu termasuk saat disasarkan di kopi-kopi itu tadi kan. Iya, yang tadinya itu kopi. jalur yang tadinya ada cabang 2 terus nggak kelihatan, tinggal 1 sampai menemui 2 jenis rumah yang hampir sama. Betul. Dan tadi diceritakan sama Mas Heru bahwa memang tempat-tempat seperti itu mungkin koloni-koloninya makhluk seperti itu kali Mbak ya. Iya. Alhamdulillah Tempatnya. Kak Ipit dan Ratih bisa selamat sampai bawah. Itu udah bersyukur banget sih. Alhamdulillah, Mau ya Rabbil nangis. alamin. Nangis takut
takut gak bisa nemu jalur yang benar. Nah, makanya Takut itu. kayak berita, aduh hilang apa ajanya, pendaki hilang ini masuk ke gaib. Udah pikiran udah aneh-aneh. Subhanallah. Oh iya, terus satu lagi untuk kera ya, yang beda dengan yang lain tadi, yang putih, itu matanya itu terlihat beda atau enggak, apa namanya itu, bercahaya itu atau biasa-biasa aja? Beda matanya, sorot Beda ya? matanya tajam. Jadi kayak yang serius banget ngeliat kita, tatapannya tajam. Bisa dibilang kayak orang nih, kita ngeliatin orang kayak serius banget nih tuh. Tatapannya tuh kayak dibilang kayak manusia sih, tapi bentuk matanya nggak kayak mata manusia. Cuman dari sorot mata itu kayak tatapan manusia. Ya, seolah-olah dia itu berkomunikasi gitu ya dengan kita kayak ya. iya, seolah-olah berkomunikasi. Oh gitu. Oke, saya lanjut ke Mas Heru. Makasih Kak Ipit. Iya, sama-sama Bang. Luar biasa perjalanan Kak Ipit di Merbabu. Udah diceritakan ke kita ya kan? Iya. Terus yang tadi yang di atas tadi saat Sirateh, Iya. hipo tadi ya? Iya. Itu biasa emang gitu ya, di atas gunungnya? Sebenarnya gini ya, Mas Manda, kalau hipotermia itu memang banyak pencegahannya. Cuman dia kan kaos kaki tadi basah, tadi Ipit bilang. Itu kalau hipo udah sampai segini itu namanya udah akut. Itu pasti dia merasakan gerah. Kan terbalik ya, Malahan ya? malah gerah sampai mungkin mohon maaf ya bisa dibuka semua pakaiannya, itu udah akut. Jadi di orang kita bilang dingin, dibilang panas. Nah, itu udah akut. Oke. Itu udah fatal itu. Ya pencegahannya, pengobatannya ialah ya mohon maaf ya. Ini mohon maaf ya para pemirsa TRC. Jangan dikatakan hipo itu kesurupan. Masih beda-beda tipis. Iya. Kalau hipo itu kan merem, ini menggigil. Kalau kesurupan kan, nah kalau udah mata terbalik ya udah itu pasti kesurupan. Tapi kan banyak orang mengatakan, kadang-kadang aneh kalau saya di gunung gitu ya, orang kedinginan dibaca-bacain. Nggak mempan juga, itu hipo. Padahal medis itu ya? Ya pencegahannya ialah ya diminumkan minuman yang Hangat, hangat. panas. Iya panas, terus yang ada gulanya, entah teh manis. Ya itu pencegahan Pokok seperti itu. bagaimana caranya memicu biar dia suhunya kembali ke Ya, semula tadi gitu. dibilang sama tadi Ipit tadi memang makanya dibilang itu namanya aluminium foil ya kalau dalam pendaki gunung bilangnya thermal blanket. Jadi emergensi. Murah itu. Jadi kayak aluminium memang tuh bahan itu memang panas. Oke. Jadi menormalkan kestabilan suhu tubuh. Kan suhu tubuh manusia kan paling normal 37 derajat. Oke. Berarti dia suhu tubuhnya tuh turun drastis. Seharusnya di tempat dingin kedinginan, malah tempat dingin kegerahan. Nah itu udah akut. Itu udah banyak kejadian. Jadi nggak benar kalau pendaki mati di gunung karena gaib. Kesurupan. Nggak ada. Yang ada tuh hipotermia, tersesat. Ya. Ya habis itu hilang. 10%-nya lah itu apa gaib sih. Oke. Sobat Tujuh Rupa, itu tadi sudah diceritakan Merbabu oleh Kak Ipit dan Mas Heru, edukasi-edukasi mengenai tindakan medis, bagaimana hipotermia di gunung, termasuk cerita-cerita bagaimana kondisi-kondisi dimensi-dimensi lain atau gaib di pegunungan dan di alam sekitar. Intinya kita tidak boleh sombong, karena sombong itu akan mengurangi kewaspadaan kita dalam perjalanan kemanapun berada, termasuk dalam mendaki gunung. Boleh optimis atau berani, tapi jangan mengurangi kesombongan maupun menyepelekan dan meremehkan ilmu-ilmu yang harus diterapkan di tempat tersebut, termasuk kearifan lokal yang harus kita jaga. Ngambil sesuatu yang bukan haknya, terus jorok, mohon maaf ya kan, membuang sampah sembarangan. Sampah harus dibawa kembali, bawa turun agar alam itu tetap memberikan manfaat yang positif kepada kita semua. Demikian Sobat Tujuh Rupa. Satu lagi tadi, kenapa? Ini pertanyaan untuk Sobat Tujuh Rupa sekalian. Kenapa? Tadi udah diceritakan Kak Ipit, kok enak setiap pegunungan perjalanan tuh kok enak makan mie, kenapa? Nah, jawaban taruh di komentar. Nanti yang jawaban terbaik dan terkocak akan mendapatkan gift dari TRC, kaos cantik. Oke, Sobat TRC, itu tadi cerita Merbabu 2021 dari Kak Ipit sudah kita saksikan bersama. Semoga saja dapat memberikan pesan dan kesan yang baik, edukatif, literasi, dan hiburan untuk kita semua. Jangan lupa tonton terus video ini
serta video-video TRC berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Lingsir wengi peteng mrambat bawana, cahya rembulan kemulan mega, angin semilir pedhot tansah rineksa, anggukah angen kang lelana. Jumingkat krekal sinawang wanodyayu, mesem nyawang sun kang wagu, alus ngagandeng asta tanpa tinolak, mabur nite cahya lang-lang bawana, mabur nite cahya lang-lang bawana, mabur nite cahya lang-lang bawana.